Ih mah gancet cenah. Itu ngapain lo katanya. Nah kata si Abah gini, udah katanya saya mau ritual dulu atau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Neng Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha remang sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Neng Sherly tidak akan mendatangkan narasumber, tapi Neng Sherly akan menceritakan kisah nyata Neng Sherly sendiri yang pernah Neng Sherly alamin. Jadi Neng Sherly itu pengen berbagi juga gitu di channel sendiri kisah Neng Sherly sebenarnya gitu. Boleh kan? Boleh dong. Oke. Jangan berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe tolong di subscribe, yang komen tolong di komen, yang like tolong di like. Yang ingin bercerita di Diary Neng Sherly boleh langsung kirim. Dan untuk teman-teman yang ingin bercerita di Diary Neng Sherly boleh langsung DM ataupun WA di Diary Neng Sherly. Oke, jangan berlama-lama lagi. Kita lanjut aja ke ceritanya. Di sini ada setan. Ke teman-teman, ini kejadian pas aku itu baru lulus SD mau masuk ke SMP. Nah, itu kan banyak liburnya kan, libur panjang lah gitu kan. Nah, aku tuh diajak sama keluarga aku untuk ke rumah saudara aku. Nah, dari rumah aku ke rumah saudara aku tuh memang cukup lumayan jauh, sekitar 1 jaman lah gitu. Nah, aku itu emang berniat nginep di sana karena di sana juga ada sepupu aku yang namanya Suci. Jadi aku tuh pengen liburan gitu, holiday gitu ke sana tuh. Nah, aku tuh berangkatlah dari rumah sekitar jam 8-an, itu sama tetangga-tetangga juga pada ikut naik mobil losbak. Tahu kan kamu mobil losbak? Itu yang di belakangnya melompong gitu. Kita jalanlah ke sana. Di perjalanan itu ya happy aja ya, namanya jalan gitu, terus bener-bener ngerasain udara segarnya daerah Bogor gitu, jadi pengen aja gitu. Nah, jadi rumah saudara aku itu memang masuk ke gang. Ke gangnya tuh kayak gapura gitu, jadi ini jalan gede nih, jalan besar. Nah, pas mau masuk ke rumah saudara aku tuh ngelewatin gerbang gitu. Pas masuk ke gerbangnya, aduh, itu ternyata udah hutan dong guys. Sebelah kirinya teh hutan, sebelah kanannya teh jurang. Dan banyak banget bebatuan di sana. Itu kalau misalkan yang nggak bisa bawa mobil, yang bisa bener-bener bawa mobil itu bener-bener aduh, pala laur gitu. Maksudnya tuh berharus hati-hati lah gitu. Kita di perjalanan pun bener-bener kayak khawatir itu karena kan ngeri ya, bener-bener ngeri karena ada jurang gitu, di samping sebelahnya juga ada hutan gitu. Bener-bener kayak harus baca-baca bismillah lah gitu untuk sampai ke rumah saudara aku itu. Dan alhamdulillah sampai di rumah saudaraku dengan selamat. Itu kurang lebih jam 9:30-an guys ternyata. Karena memang perjalanannya itulah yang benar-benar ekstrim. Kita sampai di sana, ternyata mama aku teh pengen di sana teh babacakan. Babacakan itu kayak makan bersama gitu, tetangga, terus ya para saudara kita semuanya pada ngumpul. Di situ tuh ada ikan asin, sayur asem. Aduh, jadi ngiler ya, jadi pengen gitu. Itu semuanya udah masakan udah selesai, kita makan lah semuanya. Aduh, itu enak banget ya, namanya kita kumpul keluarga gitu. Ngebayang gak sih gitu? Kayaknya gue masih lapar deh. Nah, karena itu semuanya udah selesai makan, aku sama si Suci itu main. Nah, jadi kampungnya itu nih guys, aku kasih tahu, kampungnya itu bener-bener cuman beberapa rumah. Ya kurang lebih lah 15-20 rumahan aja gitu. Dan itu memang bener dikelilingin tuh sama hutan gitu. Jadi hutan sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang itu hutan. Dan kampungnya itu cuman ini sekelingkup yang kurang lebih 20 rumah ini gitu. Jadi kebayangkan sama kalian. Dan ternyata itu kampung itu bukan cuma kampung itu aja yang ada, jadi ada 3 kampung. Nah, kalau mau ke kampung yang kedua ngelewatin hutan lagi yang sebelumnya kita lewatin. Itu ada kampung kedua dan ada juga kampung ketiga.
gitu. Jadi ini kampung A, kampung B, kampung C. Nah itu kalau mau ke kampung B harus ngelewatin hutan, kalau mau ke kampung C harus ngelewatin hutan juga gitu. Paham kan? Jadi rumah om aku ini ternyata berdekatan sama sungai. Nah jadi rumah om aku di depan rumah tetangganya. Nah di belakang rumah tetangganya inilah yang sungai itu. Meni jernih pisan. Aduh itu mah bener-bener, aduh betah dah aku di sana. Jadi sungai itu tuh bener-bener untuk aktivitas semua warga di situ, buat nyuci, buat mandi, buat nyuci piring, semuanya di situ. Bahkan beberapa warga di sana tuh kayak nggak ada kamar mandinya gitulah. Jadi serba apapun tuh di sungai itu gitu. Nah sebelah rumah om aku ini ada pos kamling. Nah sebelahnya pos kamling itu ada rumahnya Pak RT gitu. Aku kan berniat nih untuk liburan di sana selama 7 hari. Jadi orang tua aku teh pulang sama tetangga aku teh ke rumah aku lagi. Kayaknya aku di situ selama 7 hari itu. Nah singkat cerita aku tuh dapat hari di rumah si om aku ini. Pas banget hari keempat itu malam minggu. Aduh, zaman dulu mah ya kalau misalkan malam minggu tuh suka pada kumpul gitu di pos kamling. Jadi pada rame-rame, ada yang ngopi, ada yang gitar-gitar, nyanyi-nyanyi, cerita-cerita lah gitu. Karena aku di situ anak baru ya kan, aku ikut ngumpul sama si Suci. Jadi aku mah sekedar ya udahlah ngedengerin mereka pada cerita-cerita gitu, seru-seruan gitu. Aku mah cuma ngedengerin sambil dengerin mereka sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Itu sekitar jam 8 malam. Nah pas mau ke jam setengah 9 nih, itu terdengar ada bapak-bapak teh teriak-teriak kayak bakar kata gitu. Kan semuanya pada bingung ya, pada kenapa gitu nih si bapak-bapak, kenaon cerita kunaon si bapak-bapak kata gitu kan. Nah yang lain mah, yang si bapak-bapak yang lain itu pada berdiri gitu, maksudnya ada apa nih, ada apa gitu. Tiba-tiba datang tuh si bapak-bapak, namanya Kang Mamat lah, sebutlah Kang Mamat kata Kang Mamat, hayu ilu katanya, ayo ikut katanya, ayo ikut saya kata gitu. Ada tuh beberapa warga tuh yang ikut dia, yang ikut Kang Mamat. Nah kita mah semuanya pada bingung, ada apa Kang Mamat sampai teriak-teriak kayak gitu kan. Terus kata aku teh ke si Suci itu kenapa? Nggak tahu katanya, kayak mah ada maling gitu di sini tuh. Karena memang sebelumnya itu ada maling dibakar di situ. Makanya kata si Suci teh kayaknya maling deh teh kata gitu. Ih, serem amat kata aku teh. Ya udah mah aku mah lanjut lagi tuh ngobrol-ngobrol sama yang lain kan, dengerin musik lagi gitu. Gak lama kemudian itu Kang Mamat sama beberapa warga teh yang tadi tuh datang. Nah, terus mereka tuh gimana ya? Kamu bisa ngebayangin kan ya? Terus mereka tuh datang gitu, kayak manggul kayak ini orang terus ada bambu gitu dipanggul kayak gini, kayak gitu, kayak manggul hewan gitu. Kita mah semuanya pada bengong, itu apaan gitu. Terus kata warga, kata bapak-bapak di situ, udah yang muda-muda pulang aja kata gitu. Ini khusus untuk bapak-bapak katanya. Udah pokoknya kalian yang masih pada muda pulang sekarang kata gitu. Kita dibubarin kan tuh anak-anak mudanya, termasuk aku sama si Suci, suruh pulang katanya. Nah karena aku mah kepo ya orangnya sama si Suci, jadi karena deket juga ya pos kamplingnya, jadi aku mengintip gitu sama si Suci. Jadi apaan sih ayang nyaho gitu, pengen tahu itu apaan gitu. Nah aku tuh ngelihat si bapak-bapak yang lagi manggul itu tuh datang ke situ. Aku kan sama si Suci kepo ya, maksudnya itu kan ada apa gitu. Aku tuh ngeliat itu beberapa bapak-bapak teh lagi manggul gitu, nggak tahu tuh manggul apaan. Nah dibawalah tuh ke pos kamling. Nah aku sama si Suci saking keponya, saking ingin taunya itu apa gitu, udah aku langsung ke situ tuh sama si Suci gitu kan. Pas aku intip, ternyata ya Allah eta naon gitu. Ternyata ada sepasang kekasih mungkin ya, ada sepasang cewek cowok itu lagi berdempetan. Kata tuh itu apaan gitu ya. Terus kata si bapak-bapak teh, ini mah gancet cina. Itu ngapain lo katanya gancet kayak gitu kata gitu. Nah barulah aku tahu kalau si pasang pemuda-pemudi itu ternyata lagi berhubungan yang belum muhrim gitu. Akhirnya tuh mereka tuh gancet itu yang berhubungan tuh yang nggak bisa lepas itu loh gitu. Wah semuanya para tetangga yang belum pada tidur, yang masih pada di rumah tuh langsung ke pos kamling semuanya gitu ngeliatin kejadian itu. Aku aja sampai ya Allah itu ternyata ada yang kayak gitu kan.
Udah tuh semuanya tuh pada marah gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, wah pada ngata-ngatain katanya, oh mana ya tehnya, katanya budak lalti keneh cina geus ngelakukan kos gitu cina gitu, pamali saya teh katanya, makanya saya diajab tau gitu. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Ya aku mah ya sebagai masih kecil ya pada saat itu, jadi nggak ngerti teh gitu mesti ngapain. Nah udah gitu teh udah katanya anak-anak kecil pulang, anak-anak kecil katanya pulang, kata gitu. Udah tuh aku diusir kan sama warga di situ, katanya anak-anak tuh nggak boleh lihat kejadian ini karena kan ini nggak patut untuk dicontoh gitu. Udah tuh aku pulang tuh sama si Suci kan. Nah setelah itu aku ngedenger lah tuh, masih ngedenger kayak masih teriak-teriakan para tetangga di situ gitu kan, masih pada denger gitu. Nah aku dapat cerita dari si Om, kata gitu kan, si Om kan ada di TKP ya, maksudnya ada di tempat pos kami itu, jadi tahulah semuanya. Terus kata si Om teh ceritakan sama si Suci, sama kakaknya si Suci, terus sama mamanya si Suci juga gitu di situ. Kayak gini, jadi kejadiannya teh katanya si ini siapa namanya Kang Mama tuh lagi BAB gitu di ini apa namanya tuh di sungai. Katanya dia ngedenger ada yang nangis, terus tapi dibarengin sama omongan gitu, sama orang yang ngomong gitu. Terus kata si Akang teh, ini teh kuntilanak atau bukan ya, katanya kok nangis tapi sambil ada yang ngobrol gitu. Itu mana dia tuh lagi BAB gitu. Nah karena dia penasaran, dia inilah apa namanya, karena dia penasaran langsung tuh dia cari tuh sumber suara itu. Ternyata suaranya tuh ada di seberang sungai itu, nggak jauh. Nah si Akang ini langsung dah tuh ke arah suara itu kan. Pas dicari teh ternyata dia ngeliat ada sepasang cewek cowok sejoli lah gitu lagi berhubungan intim, dan si ceweknya itu nangis. Kalau si Akang teh langsung marah kan ya, ngapain kalian kata gitu, malah melakukan kayak gini, katanya buru pakai baju kalian atau gitu kan, kata si Akang ini kan. Terus kata si cowok ini kan, sebutlah yang namanya si Wawan sama si Ayu ya kan. Kata si Wawan tuh nggak bisa dilepas, bapak kata gini, ini udah berusaha katanya dilepas tapi nggak bisa, bohong kalian kata gitu, buruan katanya pakai baju kalian kata gitu. Si Akang tuh sampai bener-bener marah gitu kan ngelihat si cewek cowok ini lagi berhubungan gitu, nggak bisa, beneran nggak bisa katanya. Terus kata si Ayu teh, iya nggak bisa lepas bapak kata gitu. Nah karena si bapak juga panik ya kan, si Akang ini panik, dia nyarilah warga. Nah makanya si Akang ini teriak-teriak, nggak sih bakar weh kata gitu. Ternyata dia ngeliat ada sepasang pemuda-pemudi itu lagi berhubungan intim. Dia udah kesal banget gitu, udah ini orang yang anak kecil temen itu palaur pisan gitu. Nah ternyata pas dibawa sama warga itu masih ke dalam gancet, jadi belum bisa lepas gitu. Nah karena malam itu tuh bener-bener masih riweuh pisan gitu, masih kacau banget gitu. Si Om aku tuh bener-bener balik lagi ke situ, balik lagi karena gimana ya, maksudnya belum lepas gitu. Pas beberapa warga itu udah bawa si Ayu sama si Wawan itu ke tempat pos kambing, dan mereka itu kayak bener-bener nangis kayak kesakitan gitu karena itu nggak bisa lepas. Dan ada beberapa warga juga tahu yang ngelemparin mereka dengan batu, dengan apapun yang mereka pegang gitu, saking keselnya. Karena kan ya zaman dulu mah ya kalau misalkan ada hal kayak gitu tuh bener-bener kayak aib banget gitu bagi warga, bagi kampung itu gitu. Jadi warga tuh mending kesel pisan. Nah setelah itu karena si Om aku tuh bener-bener ngelihat si Ayu sama si Wawan tuh udah kasihan banget, akhirnya si Om aku tuh langsung tuh ke rumahnya Pak RT, ngasih tahu gitu kalau ada kejadian kayak gini. Pak RT tuh keadaan lagi tidur, dibangunin. Akhirnya Pak RT keluar terus ngeliat tuh kejadian. Udah katanya kalian jangan langsung main hakim sendiri atau gitu, kita selesaikan secara baik-baik dulu katanya. Nah akhirnya Pak RT tuh memutuskan untuk memanggil kedua orang tua si Ayu sama si Wawan ini. Ternyata si Ayu teh anak kampung situ, tapi ya karena orangnya itu orangnya pendiam jadi jarang bergaul gitu. Si Ayu tuh ternyata tinggal cuma sama neneknya doang, ibunya tuh jadi TKW dan bapaknya itu kayaknya udah meninggal gitu. Jadi udah nggak tahu lah udah kemana gitu. Pokoknya tuh di situ tuh cuma sama neneknya aja. Nah kalau si Wawan, nah ternyata si Wawan itu dari kampung sebelah, yang kampung B itu, yang kita harus ngelewatin hutan dulu gitu. Akhirnya dipanggil kan tuh keluarganya dari si Wawan, ternyata yang datang tuh cuma bapaknya.
ibunya tuh katanya udah meninggal, jadi ya udah dia cuma tinggal sama bapaknya aja gitu. Akhirnya mereka pas dateng tuh kan kaget, sekaget-kagetnya ngelihat anaknya kayak gitu. Ya siapa sih orang tua yang gak kaget ya, yang gak sedih gitu ngelihat keadaan anak sama keadaan anaknya yang benar-benar memprihatinkan gitu. Si bapak sama si neneknya si Ayu ini benar-benar mohon maaf, terus mohon juga supaya warga itu nggak ngebully si Ayu gitu, nggak ngebully si Wawan gitu. Warga pun mulai tersentuh gitu. Akhirnya warga itu membantu, dan warga itu membantu udah tuh pengen ngelepasin si Ayu sama si Wawan, tapi susah, bener-bener susah banget, nggak bisa lepas tahu. Sampai bener-bener gimana ini kita ngelepasnya, nggak bisa, susah banget kata gitu. Karena si Ayu sama si Wawan itu nggak bisa lepas ya kan, akhirnya Pak RT tuh memutuskan untuk memanggil orang pintar. Jadi di situ itu di kampung itu ada sesepuh yang memang ngerti hal-hal seperti itu gitu. Dipanggil lah kan tuh, bilang sebutlah namanya si Abah gitu kan. Jadi warga situ tuh kalau misalkan sakit, anaknya sakit gitu, pasti ke si Abah, bukan ke rumah sakit. Anehnya gitu. Nah karena si Ayu sama si Wawan itu bener-bener nggak bisa lepas, akhirnya si Pak RT itu memutuskan untuk memanggil orang pintar. Nah memang di kampung itu ada orang pintar, namanya sebutlah si Abah gitu. Jadi si Abah tuh ngerti lah sama hal-hal kayak gituan, hal-hal gaib lah gitu. Nah pas dipanggil langsung tuh si Abah disuruh langsung ngeliat kondisi si Ayu sama si Wawan. Nah kata si Abah gini, udah katanya saya mau ritual dulu atau gitu. Nah ritual lah tuh si Abah sama, di rumahnya Pak RT. Dia tuh sampai ada kopi manis, kopi pahit gitu, terus ada beras, pokoknya segala macam di situ udah ada gitu kan. Nah setelah ritual baru si Abah ngomong sama Pak RT dan beberapa warga gitu. Kata si Abahnya gini, ini ada sosok yang besar banget, katanya nggak terima kalau tempatnya itu dikotorin sama si Ayu dan si Wawan. Jadi si sosok ini tuh bener-bener marah, semarah-marahnya cina gitu. Terus katanya mereka, si Ayu sama si Wawan ini mau diambil sama si sosok itu. Wah langsung kan di situ orang-orang pada ngomong, tuh kan katanya bener, ini mah pasti ada apa-apanya katanya gitu. Kampung kita pasti kena kutukan katanya gitu. Terus udah tuh ditenangin kan sama om aku sama Pak RT juga, biar tetangga tuh nggak pada ketakutan juga gitu. Setelah itu kata orang tuanya si Ayu sama orang tuanya si Wawan tuh bilang, ini Mbah harus kayak gimana kata gitu, tolongin anak saya kata gitu. Nah si Abah bilang, kalau misalkan si Ayu sama si Wawan ini pengen lepas, si sosok itu minta syarat kata gitu. Nah lo syaratnya naon? Nah kata si sosok ini bilang, dia malam ini pengen 2 kepala kambing hitam malam ini juga. Nah lo eta neangan ka mana coba eta malam-malam kambing hitam ya kan. Warga kan bingung ya, sedangkan warga di situ tuh punyanya kambing yang warna ini yang warna hitam, warna putih dicampur gitu. Kalau hitam polos mah nggak ada di situ teh. Jadi warga pada bingung gitu. Nah si bapaknya si Wawan ini langsung dah tuh ke kampungnya nyari dah tuh kambing yang warna hitam tuh nggak ada, bener-bener nggak ada. Dicari ke kampung C juga nggak ada. Pokoknya malam itu tuh harus ada kata gitu. Bingung kan. Terus kata si bapaknya si Wawan tuh, bapaknya Wawan ini kan bilang kan sama si Abah, gimana tuh nggak ada nih si kambingnya kata gitu, udah cari kemana-mana nggak ada kata gitu. Nah sedangkan si Abahnya tuh bilang pokoknya harus malam ini, harus ketemu malam ini, soalnya si sosoknya tuh pengennya malam ini, nggak boleh malam kedua malam ketiga kata gitu, bisa mati nih si Ayu sama si Wawan kata gitu kan. Akhirnya neneknya si Ayu tuh nangis bisa karena dia nggak bisa apa-apa, dan dia udah tua ya, paling yang nyari-nyari juga kan warga situ-situ juga gitu. Dia tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, cuma selain nangis we ngeliat cucu nate kos gitu. Ya udah tuh kata warga tuh, terus gimana tuh Abah katanya, kita udah nyari kemana-mana tapi nggak dapet katanya si kambing hitamnya itu. Terus kata si Abah tuh bersemedia lagi kayak ritual lagi lah gitu, biar si sosok itu tuh minta diganti sama yang lain gitu. Akhirnya pas ritual si Abah tuh minta, katanya gimana kalau diganti sama ayam, kalau enggak sama bebek kata gitu kan. Terus nggak mau kekeh si sosoknya tuh, si sosok tinggi hitam itu nggak mau kekeh. Pokoknya katanya harus kambing hitam, kepalanya dikubur di tempat mereka melakukan hubungan intim itu.
ya udahlah katanya, pasrah kan ya, semuanya harus kayak gimana, dibetot tahu kan, dibetot ditarik gitu, tetep nggak bisa, malah kesakitan. Si Ayunya nangis melulu. Ya, aku juga sampai kesiang gitu ngelihatnya, karena meskipun aku nggak ngelihat secara langsung pun gitu kan, karena aku udah pulang, tapi kan ngedenger tangisannya, ngedenger orang-orang pada ngomong juga gitu. Nah setelah itu si Ayu kan bilang ya sama neneknya, Mi, kan manggilnya Nini ya, Ni katanya. Nah si Ayu nangis tuh sama neneknya, Nini nyeri kata gitu, Nini takut siun katanya ninggalin nu gede katanya. Jadi si Ayu ini ternyata udah ngeliat sosok yang tinggi besar itu, katanya dia lagi ngeraih si Ayu. Ayo ikut kata gitu. Makanya si Ayu histeris, udah mah kesakitan, dia juga ditakut-takutin tuh sama si sosok itu. Karena saking nggak kuatnya, akhirnya si Ayu tuh meninggal dunia pada malam itu juga. Ya Allah, semuanya pada histeris, apalagi neneknya gitu kan, nangis sekejar-kejarnya kata gitu. Mana orang tuanya nggak ada ya kan, lagi di luar kota gitu, bukan di luar kota sih, di luar negeri. Jadi dia tuh ngerasa ya Allah nggak bisa ngejaga cucunya gitu. Nah si Wawan ngelihat si Ayu ini meninggal di depan matanya dia, otomatis dia udah mulai ketakutan juga. Terus dia minta tolong kan sama si bapaknya, bapak buruan tolongin Wawan bapak, katanya bapak nggak mau, Wawan nggak mau meninggal atau gitu. Nah si bapaknya berusaha ngelepasin lagi itu, mereka berdua tuh tetap nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Terus tiba-tiba itu angin gede, itu nggak tahu datang dari mana, tapi nggak hujan, itu angin tapi gede banget sampai daun-daun aja sampai berterbangan gitu. Nah setelah itu tiba-tiba ada suara kata gitu. Nah si Wawannya meninggal juga di situ, benar-benar meninggal. Si Ayu sama si Wawan meninggal di malam yang sama dengan keadaan yang masih gancet. Astagfirullahaladzim. Di situ semuanya tetangga pada ketakutan, terusnya pada udah gitu semua warga di situ pada histeris ngelihat si Ayu sama si Wawan tuh meninggal dalam keadaan yang masih gancet. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu malam itu kejadian yang bener-bener gak bisa gue lupain, bener-bener gak bisa aku lupain sampai sekarang, sampai aku bisa bercerita di Diary Neng Sally. Malam itu tuh bener-bener malam yang bener-bener gak bisa dilupain sampai sekarang gitu. Nah warga di kampung itu tuh pengen si Ayu sama si Wawan itu langsung dikuburin malam itu juga pokoknya mah, karena ya namanya aib ya, takutnya ke kampung sebelah gitu kesebar, ke kampung yang lain juga kesebar gitu, yang malu mah pasti kampung-kampung itu juga gitu. Akhirnya memutuskan untuk si Ayu sama si Wawan itu dikuburkan malam itu juga, masih keadaan gancet, masih keadaan yang nggak bisa dilepas. Aduh gimana itu kain kafannya. Oh hell no. Nah karena warga sepakat kan nguburin mereka berdua, akhirnya mau nggak mau keluarganya pun harus mengiyakan keinginan warga untuk dikuburkan malam itu juga. Nah udah gitu si Ayu sama si Wawan itu dimandiin sama beberapa warga, ada cewek cowok juga ya, karena bingung ya dimandiinnya sama siapa lagi gitu. Udah dimandiin tuh dikain kapanin kan ya, dikain kapanin. Udah gitu udah dimandiin, dikain kafanin, langsung lah tuh diajiin sama disolatin. Dua orang bapak-bapak ini disuruh lah gali kubur sama Pak RT. Jadi ternyata kuburannya itu di sebelah TKP tempat kejadian si Ayu sama si Wawan itu melakukan hal intim. Pas mereka lagi gali kubur ya kan, itu mereka diketawain, gitu. Awalnya cuma satu orang yang ngetawain. Bapak-bapak itu terus gali kubur kan, pengen buru-buru selesai gitu kan, tengah peti, tengah malam gitu, ngapain gali kubur gitu kan. Pas gali kuburnya itu selesai, si bapak-bapak ini ngedenger nggak satu doang yang ketawain dia, tapi banyak banget yang pada ketawa. Pas ngelihat ke arah kuburan yang di seberang sana itu, langsung si bapak berdua ini lemes karena saking banyaknya eta kuntilanak lagi ngetawain mereka. Aing mementakan pingsan langsung didinya. Kabur eta si bapak teh, kabur duaan teh kabur eta bener-bener langsung sieuneun daya. Si bapak-bapak teh langsung kabur, ngiprit, bener-bener ngiprit karena ngelihat eta meni banyak pisan kuntilanak yang pada ngetawain mereka. Nah setelah itu dateng, katanya selesai tuh semuanya, udah dikapanin, udah disolatin, terus langsung dah tuh si Nur sama si Wawan itu dibawa pakai keranda gitu kan. Beuh itu beratnya ya Allah,
papang sama 10 orang game nggak kuatin itu yang mapang mereka ya, karena berdua kali ya jadinya makin berat. Udah gitu mohon maaf ya, maksudnya meninggal teh dengan keadaan yang kurang baik gitu, jadi bener-bener susah itu dibawanya tuh, susah pisan gitu. Sampailah tuh di kuburan. Nah pas di kuburan dikuburin kan tuh sekitar jam 3 malam. Jam 3 malam bayangin nguburin orang gitu. Udah selesai semuanya. Nah ada beberapa bapak-bapak yang udah pada pulang, ada beberapa bapak-bapak yang masih di pos kambing dah tuh, masih ya itu ngomongin masalah si Ayu sama si Wawan itu kan. Pagi-paginya tuh warga bener-bener masih ngomongin si Wawan aja si Ayu teh ya, karena masih trending topik, baru aja kejadian semalam, nggak mungkin banget gitu warga nggak ngomongin mereka ya kan. Nah aku teh disuruh pulang tuh sama si Om, katanya Dede mau pulang nggak atau gitu, atau belum dijemput Om sama si Papa gitu kan, karena si Papa juga masih kerja gitu, jadi nggak ada yang ngejemput ya, mau nggak mau sampai aku 7 hari lah di sana ya kan, itu kan baru 4 hari, ke 5 hari ya masih ada 2 hari aku di situ. Nah setelah itu teh pas maghrib itu bener-bener nggak ada satupun orang yang keluar, semua pintu ditutup. Itu pas banget maghrib, yang biasanya jam 8 jam 9 warga masih luntang-lantung gitu kan, masih ada yang di pos kambing, masih ada yang ke warung, masih ada yang kemana, itu jam 6, belum jam 6 itu semuanya udah pada ditutup karena saking ketakutannya mereka. Jadi flashback dulu nih sebentar ya kan. Nah jadi dulu tuh ada kejadian di kampung itu ada yang maling motor. Nah malingnya tuh langsung dibakar di kampung itu. Nah setelah itu warga itu diteror sama si malingnya itu. Makanya pas ada kejadian si Wawan sama si Ayu, mereka masih takut juga lah. Gimana kagak takut? Udah gitu meninggalnya juga meninggal basah. Kalau di kampung mah kalau meninggal basah tuh ya itulah bakal ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Aku juga sampai disuruh tidur coba habis maghrib sama si Om teh. Kata aku tuh belum ngantuk Om, mending langsung disuruh tidur gitu kan. Udah aku mah cerita-cerita sama si Ayu gitu. Nah pas besok paginya kita kan pada ngumpul tuh di pos kambing. Emang pos kambing mah bener-bener tempat para warga di situ ngumpul, para jengara rumpi gitu kan di situ. Terus pada ngomongin katanya, semalam ada kejadian nggak gitu. Terus kata si ininya, nah pas pagi-pagi datang teh semua warga itu ngumpul di pos kambing. Katanya gini, si Akang, tau kan si Akang yang nemuin si Ayu sama si Wawan itu ternyata digangguin semalam. Jadi si Akang tuh cerita pas malam-malam, jadi kan kalau di rumah di sana mah nggak berdempetannya rumahnya, jadi ada rumah ada halaman gitu, baru sebelahnya tuh rumah gitu. Jadi setiap rumah itu ada halamannya, jadi nggak nempel, nggak kayak di Jakarta kan pada nempel gitu. Kalau di sana mah enggak, renggang gitu. Nah jadi si Akang itu lagi tidur, nah dia ngedenger katanya ada suara nangis, itu bener-bener sedih banget nangisnya. Dia dengerin aja, terus dia ngomong kan sama istrinya, Neng katanya, ngedenger nggak ada suara yang nangis? Nggak ada, katanya, nggak denger apa-apa katanya, udah mau tidur aja kata gitu. Udah mah tuh si istrinya tidur. Nah si Akangnya tuh masih ngedengerin ada yang nangis katanya. Ini tuh siapa yang nangis katanya? Nah nangisannya itu katanya suaranya persis sama siapa coba? Sama si Ayu. Nah dia dengerin katanya, ini mah suaranya si Ayu katanya lagi nangis kata gitu. Udah weh katanya langsung udah weh katanya orang mah langsung sare katanya, udah sieun katanya si Ayu teh. Nah bener itu mah suara si pasti dengerin teh sama si Akang ya, pasti dengerin sama si Akang katanya, iya bener ini mah suara si Ayu katanya gitu. Wah warga semuanya pada langsung kaget kan, wah ini mah bener si Ayu sama si Wawan pasti gentayangan katanya gitu. Si Akang juga langsung didatengin kan sama si Ayu katanya gitu. Wah warga geger semuanya. Jadi warga itu langsung beranggapan kalau si Wawan sama si Ayu itu gentayangan, bakal neror satu warga itu. Gimana guys? Diteror dong guys. Itu baru kejadian pertama. Pas kejadian kedua, pas malam keduanya ini kan, itu ada bapak-bapak, dia itu punya kambingnya itu ada di belakang rumahnya dia, kandangnya itu. Nah itu si kambingnya tuh teriak-teriak gitu, kayak embe gitu, teriak. Nah pikir si bapak teh bakal ada maling, kudah keluar kan si bapaknya ngecek si kambingnya itu, pas dilihat tuh kanan kiri tuh nggak ada siapa-siapa. Si bapak teh mikirnya kambingnya tuh kelaparan, makanya dia mau ngambil makanan yang ada di belakang kandang kambingnya itu. Pas dia mau menuju ke belakang, nah di belakangnya itu ada 2 pohon pisang. Si bapak ngeliat di situ ada 2 sosok. 2 sosok apa coba? 2 sosok pocong
teh berhadapan pocongnya. Langsung si bapak teriak, bukannya masuk ke rumah, ini mah langsung keluar ke warga. Dia ke pos kamling, kan pos kamling mah kan ada yang suka yang diketok-ketok itu kan ya, langsung dia tok, pocong kata gitu. Warga setempat langsung keluar ya, yang pada dengar tuh langsung pada keluar, katanya ayo naon katanya, ada apa katanya, itu saya ngeliat pocong katanya, ada 2 pocong, pocong kata gitu. Udah tuh dikasih air minum tuh si bapaknya, katanya kenapa, ada apa kata gitu. Kata si bapaknya tuh, iya saya ngelihat ada pocong, katanya ada 2 pocongnya berdempetan kata gitu. Jadi bukannya gini ya pocongnya tuh, tapi gini. Nah itu pohon pisang, ini pocongnya di tengah-tengah, katanya 2 kata gitu. Warga di situ langsung gempar lagi. Mereka langsung beranggapan kalau itu pocongnya dari si Wawan sama si Ayu. Gimana guys? Itu hari kedua warga udah diteror. Akhirnya besok pagi mereka itu memutuskan untuk ke rumahnya si Abah. Nah pas ke rumahnya si Abah, ternyata si Abahnya lagi nggak ada, lagi ke sawah kata gitu, adanya sore kata gitu. Akhirnya kita nunggu si Abah, karena ya bagaimana lagi kan, daripada harus bolak-balik gitu kan, meskipun cuma beberapa rumah gitu, tapi mereka tuh udah ketakutan, udah gelisah gitu, takutnya pas malam lagi tuh salah satu dari warga itu yang diteror gitu, karena hampir semua warga situ tuh menghakimi si Ayu sama si Wawan ini kan. Udah gitu nungguin tuh lama pisan kan, si Abah nggak pulang-pulang. Nah datang tuh si Abah, datang ke rumahnya kan. Pas datang ke rumahnya teh bingung kan si Abah, ini ada apa warga rame-rame gitu. Terus diceritain dah tuh sama warga, ini bah katanya kejadiannya kayak gini kata gitu. Oh ya udah katanya, coba Abah ritual katanya. Nah sebelum ritual ada satu ibu-ibu langsung nangis kayak kata gitu. Pokoknya tuh sedih pisan, nangisnya tuh benar-benar sedih. Nah aku si Abah tuh ditanya, kamu siapa kata gitu, tapi tetap nangis gitu, nggak mau ngejawab gitu. Ditanya lagi tuh sama si Abah, kamu siapa kata gitu, nangis tetap nangis. Si Abah kehel merenya, kalau kamu nggak mau ngejawab nanti saya keluarin secara paksa kata gitu. Baru dia ngomong katanya gini, saya Ayu kata gitu. Nah lo Ayu guys, warga langsung kan, si Ayu tak kata gitu. Terus kata si Abah teh, kenapa katanya, ada yang mau disampein nggak kata gitu. Terus kata si Ayu gini, Abah kata gitu, saya titip nenek saya, jagain nenek saya kata gitu, saya khawatir sama nenek saya katanya, itu sambil nangis katanya. Terus kata si Abah, iya insya Allah nanti Abah sama warga bakal ngejagain nenek kamu katanya, kamu yang tenang kata gitu, kamu jangan ganggu-ganggu lagi warga sini ya kata gitu. Nah tanpa si Ayu bilang apapun, si ibu-ibu tuh langsung pingsan, udah tuh langsung sadar. Nah kata si abahnya tuh, si Ayunya udah bilang katanya bakal ganggu-ganggu kalian lagi asalkan kalian itu jagain neneknya kata gitu. Yang maksudnya tuh kasih sembako atau apa gitu, karena kan neneknya sekarang sendirian jadi nggak ada yang jagain gitu. Udah tuh kata warga ya, iya nanti insya Allah kami semuanya katanya bakal jagain neneknya. Udah tuh kelar kan semuanya. Setelah warga tahu kalau misalkan si Abah itu udah ngusir si Wawan sama si Ayu, warga tuh udah mulai tenang gitu, udah mulai alhamdulillah gitu, si Ayu sama si Wawan udah nggak bakal kesini lagi, nggak bakal teror kita lagi kata gitu. Pas maghrib tiba, alhamdulillah semua warga udah biasa gitu, maksudnya udah warung udah buka, terus pos kambing juga ada beberapa yang main di situ gitu, jadi kayak kembali seperti semula gitu. Nah pas malam itu ada 2 orang ibu-ibu yang mau ke warung. Kebetulan warungnya teh deket rumahnya si Ayu. Nah pas ibu-ibu teh udah selesai beli autan, pas mereka mau pulang, mereka kan tuh ngelewatin rumah si Ayu lagi kan ya. Nah mereka tuh ngeliat lah ke rumahnya si Ayu. Jadi di samping rumahnya si Nuh tuh ada sumur. Nah si ibu-ibu itu ngeliat lah ke arah sumur. Katanya si ibu-ibu itu ngeliat ada sosok cewek itu lagi cuci piring, tapi pakai baju biasa, nggak pakai baju yang aneh-aneh gitu kan, pakai baju biasa dia lagi cuci piring. Nah kata si ibu-ibu teh, merekanya bingung gitu. Kata si ibu teh, itu siapa ya yang lagi cuci piring malam-malam gitu. Nggak tahu, tapi bajunya baju biasa, nggak ada yang aneh-aneh, baju yang ya seperti yang biasa aja gitu. Pasti liatin aja tuh si ibu-ibu teh. Nggak lama kemudian teh si ceweknya tuh ngeliatin ke si ibu-ibu itu. Nggak lama teh si cewek tuh langsung ngeliatin ke si ibu-ibu itu gini aja. Nah sama si ibu-ibunya juga kan diliatin kan, itu siapa, kayak diliatin gitu, siapa sih itu gitu kan. Tiba-tiba si cewek itu diri
diri terus langsung terbang jadi kuntilanak. Ya Allah, langsung eta si ibu-ibu dua langsung ngiprit, langsung lari sambil bener-bener ketakutan, terus kakinya aja sampai kagak pakai sendal karena sendalnya aku ketinggalan di sana. Saking ketakutannya karena gara ngelihat cewek itu berubah jadi kuntilanak. Atau gimana nggak ketakutan gitu kan, malam-malam ada cewek lagi cuci piring tiba-tiba pas dia jadi kuntilanak. Atau gimana kagak takut, pasti lari. Kita juga, aku juga pasti lari gitu kan. Wah langsung tuh kampung itu lagi geger deui, langsung kampung itu geger lagi sama kejadian yang si ibu-ibu itu alamin. Langsung mereka tuh pada bilang katanya si Wawan sama si Ayu tuh masih gentayangin warga situ. Udah gitu kan ya, mereka udah bingung juga gitu, minta bantuan sama si Abah udah, tapi hasilnya nggak ada. Akhirnya ada nyaranin katanya coba kita minta bantuan ke kampung sebelah, kata gitu. Kampung bukan kampung B ya, bukan kampungnya si Wawan, tapi kampung C, yang kampung itu tuh nggak tahu kejadian yang di kampung A gitu. Jadi mereka itu langsunglah tuh ke kampung C minta bantuan, minta Pak Ustadznya gitu untuk datang ke kampung A. Akhirnya didatengin lah tuh Pak Ustadznya ke kampung A, kampungnya om aku ini kan. Nah setelah itu si Pak Ustadznya ngomong gini, katanya kapan 7 hariannya mereka, atau gitu. Besok Pak Ustadz katanya, besok 7 harinya si Ayu, atau gitu sama si Wawan. Ya udah katanya, pokoknya pas 7 harinya ini semua warga di sini itu harus datang ke rumahnya si Ayu untuk tahlilan, atau gitu. Oh gitu ya Pak Ustadz katanya. Iya, jadi ternyata selama 6 hari itu warga nggak ada satupun yang datang ke rumahnya si Ayu buat tahlilan. Cuman om aku sama Pak RT doang yang datang. Ya mungkin mereka juga karena ketakutan kali ya, jadi mereka teh nggak mau datang gitu. Akhirnya kata Pak Ustadznya tuh, pokoknya besok harus pada datang semuanya gitu, bapak-bapaknya harus pada datang ikut tahlilan, kata gitu. Pas besokannya itu bener aja semuanya pada datang, anak kecil, remaja, bapak-bapak semuanya datang ke rumahnya si Ayu, bawa sembako gitu buat tahlilan gitu kan. Akhirnya semuanya sudah selesai, Pak Ustadznya barulah dia kayak baca-baca gitu kan, baca-baca ayat suci Al-Quran terus untuk mendoakan si Ayu gitu. Setelah semuanya selesai tuh Pak Ustadznya pulang lah tuh ke kampung C. Terus warga di situ tuh masih dah tuh di rumahnya si Ayu kan, masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Warga tuh nanya tuh sama si neneknya, kata gini, Nek katanya, nenek kan manggilnya sanaman ini ya, nih kata gitu, Nini diganggu nggak sama si Ayu, kata gitu. Terus kata si Nininya, hampir tiap hari katanya Nini mah selalu didatengin sama si Ayu, kata gitu. Bahkan ya katanya si Ayu teh kayak melakukan aktivitas seperti biasa, kata gitu, nyuci piring, terusnya kadang ngebuka keran, kata gitu, kadang tidur di kamar tidurnya, kata gitu. Nini mah hampir setiap hari katanya ngeliat si Ayu teh ada datang ke rumah, kata gitu. Ternyata itu lebih ekstrim dong, lebih bener-bener parah gitu si Nininya tuh kayak datengin setiap hari. Warga pun langsung katanya, terus Nini kenapa nggak bilang, katanya gini, gimana tuh katanya. Ternyata tuh si Nininya tuh didatengin tiap hari sama si Ayu. Dan setelah itu udah semuanya selesai, mereka kembali pulang kan. Dan alhamdulillahnya setelah 7 harinya si Ayu itu, setelah didoain sama Pak Ustadz, kampung itu kembali normal seperti biasanya. Malam-malam berikutnya tuh nggak ada tuh yang namanya teror-teror, nggak ada cerita-cerita yang didatengin sama si Ayu lah, denger inilah, ngedenger itulah, ngeliat ini, ngeliat itu, nggak ada. Alhamdulillah banget gitu. Bahkan warga setempat tuh kayak ngebantu perekonomian neneknya si Ayu gitu kan. Terus om aku juga sering itu ngasih uang ke neneknya gitu kan, karena ya siapa lagi, neneknya cuma sendirian di situ kan, kasihan juga gitu. Dan singkat cerita, sampai 40 harinya si Ayu, warga pun datang. Warga datang membawa beberapa barang kan, beberapa sembako gitu ke rumahnya si Ayu. Nah setelah itu om aku tuh juga datang kan ke rumahnya si Ayu dengan membawa beberapa sembako juga untuk dikasih ke neneknya itu. Pas pengajian itu lagi dimulai kan, om aku tuh ngelihat ada si Ayu, dia di depan pintu. Dia bilang katanya, makasih udah jagain nenek saya, kata gitu. Udah gitu langsung tuh dia hilang.
Nah om aku nggak cerita apa-apa tuh ke tetangga-tetangga, karena ya tahu sendirilah ya kalau misalkan cerita pasti heboh deui gitu kan. Udah tuh om aku diem aja kan, om aku cuma cerita sama istrinya aja gitu. Dan setelah itu alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi yang namanya teror dari si Ayu sama si Wawan gitu guys. Tapi aku nggak tahu ya di kampung sebelah itu diteror apa enggak. Katanya sih diteror, cuma nggak tahu terornya itu seperti apa. Yang aku tahu itu terornya tuh di kampung A ini, di kampung om aku. Aku dapat informasi selengkap ini tuh dari om aku, karena kan yang aku bilang tadi aku kan di sana cuma 7 hari ya kan. Pas 2 hari setelah kejadian itu kan aku pulang. Nah tuh aku nggak tahu lagi kejadian apa-apa. Pas aku ketemu sama om aku lagi, aku langsung tanya kejadiannya seperti apa, realnya seperti apa, dan om aku tuh ngejelasin sejelas-jelasnya kalau di sana ternyata beberapa kali diteror. Tapi ya kan kita nggak pernah tahu kan itu sebenarnya teh si Ayu atau si Wawan atau mungkin makhluk-makhluk yang memang menyerupai mereka ya kan. Kadang kan suka begitu juga gitu, jadi datanglah fitnah gitu ya. Tapi kan kita doain aja semoga Ayu sama si Wawan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan disengaja maupun tidak disengaja gitu. Dan kalian jangan pernah atau ulah sekali-kali gitu melakukan hal-hal seperti itu, namun nggak mau di yes ya. Dan kalian jangan sekali-kali melakukan hal seperti itu karena itu dilarang oleh agama, oleh hukum, dan oleh semuanya. Oke, segitu aja cerita dari Neng Sherly yang pernah aku alamin, kejadian yang luar biasa yang belum kejadian yang benar-benar nggak bisa dilupain sampai sekarang. Dan kalian jangan pernah ya melakukan hal itu, mengerikan tahu beneran. Oke teman-teman, gimana cerita dari aku sendiri? Semoga kalian suka, semoga kalian senang dengan cerita aku. Dan kalau pengen aku bercerita lagi, komen sebanyak-banyaknya, aku bakal cerita kisah-kisah yang lain yang aku alamin sendiri. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari aku sendiri, Neng Sherly. Kalau misalkan kalian ingin dengerin aku cerita lagi yang lebih horor, yang lebih wow lagi, langsung komen aja sebanyak-banyak. Aku masih banyak juga cerita-cerita horor lainnya dan akan menceritakan di Diary Neng Sherly. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.